dalam rangka musyawarah dan alih informasi uji kompetensi baca Al-Quran tahun 2023 merupakan tindak lanjut dari sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan pada Sabtu tanggal 19 di Hotel Cahaya Berlian. Mudah-mudahan pertemuan pada kesempatan bagi hari ini membawakan barokah dan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad SAW yang telah berhasil memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita menuju jalan yang benar, yakni dinul Islam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelumnya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena pada kesempatan pagi ini saya pribadi sebagai pengurus KKDA Kecamatan Pademau punya kesempatan bersilaturahim di gugus 5 dalam rangka alih informasi dan sosialisasi pelaksanaan uji kompetensi baca Al-Quran di tahun 2023 ini. Sebelumnya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu, utamanya kepala sekolah, karena ini bagian dari koordinator sebenarnya bagian dari koordinator gugus 5 punya guru pendidikan agama Islam yang harus menyampaikan, cuman pada waktu itu berhalangan dan mungkin ditakdir oleh Allah untuk tidak bisa hadir dan keseluruhan tidak ada yang bisa mewakili ke Hotel Berlian, sehingga kami sebagai pengurus KKDA Kecamatan Pademau diberi waktu oleh koordinator dan pengurus gugus 5 untuk menyampaikan alih informasi ini supaya terserap secara merata untuk guru pendidikan agama Islam. Atas nama pengurus KKDA Kecamatan Pademau untuk kedepannya, mohon maaf sebelumnya kepada koordinator dan pengurus guru pendidikan agama Islam, ketika ada hal yang seperti ini mari kita saling informasi, saling berkomunikasi sehingga nantinya tidak hanya Pademau yang kekurangan anggota di Cahaya Berlian itu. Sebagai catatan saja bagi kita bahwa kedepannya hal yang seperti ini tidak terjadi lagi kepada kita. Artinya saling koordinasi dengan pengurus yang lain untuk bisa mewakili. Bapak dan Ibu, mohon maaf sebelumnya, sebelum disampaikan pada hasil sosialisasi itu yang disampaikan di Cahaya Berlian, ada beberapa catatan penting Bapak Ibu, mungkin ini juga kepada kepala sekolah, temuan-temuan penguji yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan harapan ini tidak terjadi kembali. Artinya dievaluasi UK 2022 itu ada kejadian yang menurut Dinas itu fatal. Cuman dimakfu, artinya tahun ini tidak lagi terjadi. Tidak disebutkan kecamatan mana dan SD mana yang melakukan ini, cuman bagi kita saja sebuah perhatian agar tidak terulang kembali. Yang pertama, temuan dari penguji itu istilah penjogian Bapak Ibu. Ada peserta didik kita tidak bisa baca Al-Quran, oleh guru agamanya itu dihadirkan siswa kelas 5. Ini temuan dari dinas, cuman sebagai perhatian tidak disebutkan SD mana dan kecamatan mana. Kami sebagai pengurus KKDA Kecamatan Pademau berharap hal ini tidak terjadi di Pademau. Itu kejadian-kejadian itu tidak berulang kembali. Ketika peserta didik Bapak dan Ibu mengalami kendala ataupun berhalangan hadir, sakit dan lain sebagainya, lebih baik pemberitahuan saja kepada koordinator ataupun penguji sehingga nanti ada tenggang waktu atau waktu untuk bisa diuji kembali bagi siswa yang berhalangan ataupun sakit dan lain sebagainya. Bagi yang siswa perempuan, kalau misalkan uzur, haid dan lain sebagainya, dihadirkan juga dengan disampaikan kepada penguji. Entah itu penguji lebih tahu hukumnya nanti apa yang harus dilakukan oleh penguji. Artinya yang ditekankan oleh dinas Bapak dan Ibu, penjogian itu tidak lagi terjadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, evaluasi UK 2022, insya Allah ini disampaikan di dinas dan perwakilan dari bus ini juga ada yang hadir. Istilahnya terjadi beberapa catatan pada peserta didik. Dari segi bacaan Al-Quran, rata-rata kekurangan itu di tajwid, bacaan umum dan lain sebagainya. Insyaallah guru agama itu lebih paham kalau berbicara tentang tajwid. Terus yang kedua, di tahfidz juz amma. Tahfidz juz amma itu kebanyakan bukan tidak hafal, akan tetapi hafal kadang-kala tidak tahu nama surat. Contoh, coba bacakan surat Al-Kautsar.
Anak-anak itu bingung apa itu Al-Kautsar. Setelah diberi contoh oleh penguji, inna a'tayna, maka dilanjutkan oleh peserta didiknya. Itu kebanyakan seperti itu. Dalam artian Al-Ikhlas misalkan itu setelah diberi contoh kulhu baru tahu. Al-Falaq dan Al-Alaq kadang-kala itu kabur. Artinya penekanannya di sini setelah saya menyimpulkan perlu juga kepada peserta didik disampaikan nama suratnya. Selain kita juga hafalannya, juga nama suratnya ini perlu disampaikan. Nah, yang terakhir catatan dari dinas itu perlu diketahui bahwasanya uji kompetensi baca Al-Quran ini merupakan pemetaan Bapak dan Ibu sampai di mana kemampuan peserta didik kita itu dalam membaca Al-Quran. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, langsung saja kepada materi yang perlu saya sampaikan kepada 2023 di sini. Bapak dan Ibu saya hormati, di sini sudah jelas UK itu merupakan alat ukur kompetensi tahfidz juz 30 dan baca Al-Quran. Artinya sampai di mana kemampuan peserta didik kita dalam membaca Al-Quran dan menghafalkan juz amma. Dan di sini juga merupakan program dinas pendidikan dan targetnya bagaimana peserta didik di SD itu ketika keluar harus sudah hafal juz 30 itu minimal. Jadi UK itu merupakan kompetensi barometer untuk menguji kemampuan peserta didik kita dalam baca Al-Quran dan juz amma. Yang kedua, dengan adanya UK bisa memotivasi peningkatan kompetensi tahfidz juz 30 dan baca Al-Quran. Artinya bagaimana kita memberikan support dan motivasi kepada peserta didik untuk semangat belajar baca Al-Quran. Yang ketiga, memberikan ruang laju peningkatan kompetensi tahfidz juz 30 dan baca Al-Quran. Artinya memberikan ruang laju peningkatan kompetensi itu dengan adanya kompetensi baca Al-Quran ini dari tahun ke tahun kita bisa mengevaluasi kemampuan peserta didik kita. Bisa dilakukan studi ini secara umum. Terus yang keempat, nah ini aspek perbaikan UK. Aspek perbaikan uji kompetensi baca Al-Quran yang pertama tahfidz juz 30. Jumlah hafalan siswa untuk tahun ini Bapak dan Ibu ada perubahan, artinya 20 surat minimal. 20 surat minimal dari An-Nas sampai At-Tin. Jadi itu minimal dari An-Nas sampai At-Tin. Cuman yang kedua, siswa itu diuji sesuai dengan hafalan yang diajukan oleh guru agama. Artinya guru agama itu membuat pemetaan, walaupun di sini minimal dari An-Nas sampai At-Tin, tapi guru sendiri membuat pemetaan apa saja surat yang dihafal oleh peserta didik kita. Tidak terfokus pada An-Nas sampai At-Tin, yang penting 20 surat. 20 surat. Makanya di situ ada yang bertanya, kalau misalkan tidak berurutan An-Nas, Al-Falaq, At-Tin terus An-Naba, yang penting guru itu menyetor jumlah hafalan murid sebanyak 20 surat. Sesuai dengan kemampuan murid. Karena yang akan diuji itu nanti sesuai dengan apa yang disetor oleh guru agama. Itu minimalnya 20 surat. Nah, minimalnya dari An-Nas sampai At-Tin. Jadi diberi kebebasan. Kalau dulu, kalau pada tahun-tahun sebelumnya itu 15 surat, itu di fokus kepada An-Nas sampai dari An-Nas sampai 15 surat itu. Kalau sekarang 20 surat itu diberi kebebasan. Yang penting guru itu membuat pemetaan si A itu hafalnya surat apa saja, sehingga nanti disetor kepada penguji. Dan kebanyakan, tidak tahu di gugus 5, pemetaan baca Al-Qurannya jarang. Kadang-kadang ada yang tidak di-store. Nanti kan ada pemetaan baca Al-Qurannya di mana sampai di mana kemampuannya, terus pemetaan untuk juz ammanya itu juga di-store kepada penguji. Kalau kepada Bapak dan Ibu guru agama betul-betul itu dipersiapkan, karena penguji akan menguji sesuai dengan kemampuan siswa. Banyak hafalan surat bersifat pengajuan tetapi tidak kurang di 20, ini kan sudah jelas. Yang ketiga, setiap sekolah menyetorkan jumlah hafalan setiap siswa untuk diuji. Paham ya? Jadi walaupun tidak berurutan dari An-Nas sampai At-Tin, yang penting 20 surat yang disetorkan oleh sekolah. Rata jumlah hafalan siswa di suatu sekolah menjadi bahan pemetaan kompetensi hafalan tahfidz di sekolah. Artinya ketika putra putri Bapak dan Ibu itu rata-rata hafalnya 20 surat dari An-Nas sampai At-Tin, itu merupakan bagian dari pemetaan satu sekolah itu. Hafalan, batas kemampuan hafalan sekolah itu berarti hanya An-Nas sampai At-Tin. Kalau misalkan ada yang hafal lebih dari itu, silakan, tidak apa-apa.
Cuman poin-poinnya nanti berapa poin nilainya ketika kita peserta didik kita itu melebihi dari 20, yang jelas kalau 20 itu hafal semua sudah 100%. Nanti ada rentang nilai di belakang. Kategori pemetaan ditentukan dengan cara total jumlah surat dibagi jumlah siswa. Ini nanti ada di belakang mutu baca Al-Quran, poin nilainya itu berapa, nanti di belakang ada pemetaannya. Yang keempat, kategori pemetaan hafalan itu A, B, C, D. A itu sangat baik, B baik, C cukup, D butuh pendampingan. Itu biasanya. Sehingga nanti apabila putra putri bapak dan ibu mendapat nilai D, berarti butuh pendampingan atau pembinaan khusus. Seperti itu. Dalam bacaan, setiap siswa dalam satu gugus akan diuji membaca ayat yang sama. Insya Allah di lembaran itu sudah jelas. Dalam artian bacaan Al-Qurannya, satu gugus itu diuji surat yang sama. Di situ di lembaran itu surat Al-Baqarah ayat 184. Itu sudah jelas. Bacaan yang akan diuji kepada peserta didik kita itu surat Al-Baqarah ayat 184 depan itu nanti. Sampai batas ayat berapa tergantung penguji nanti. Sampai dengan penguji itu cukup, itu maka sudah ditutup dengan kalimat tasdid. Maka dari itu saya rasa kalau sekarang itu bisa dipersiapkan lebih matang, karena sudah jelas Al-Baqarah 184 itu kita bisa mahirkan peserta didik kita. Itu sama, si A juga akan bacanya dari awal itu, si B juga sama. Bacanya tetap awal bacaan surat Al-Baqarah ayat 184. Kalau dulu kan bebas penguji itu dari pokok seputar Al-Baqarah, tidak paham Al-Baqarah. Kalau sekarang sudah jelas yang akan dibaca itu awal bacanya ayat 184 ya. Dan setiap penguji menentukan peserta terbaik itu sudah terbiasa Bapak dan Ibu. Peserta terbaik poin 2 untuk menentukan terbaik gugus. Sudah terbiasa dari perwakilan gugus 5, satu putra, satu putri untuk dikirim ke kecamatan. Jika terdapat skor yang sama, ditentukan oleh bacaan tajwid, makhrajul huruf dan fasohah. Artinya juga jumlah hafalan. Ketika nilai si A itu sama, maka dinilai tertingginya itu apa? Tajwid dulu dilihat. Si A dan si B sama-sama 85, tapi di tajwidnya si A 40, si B 30. Insya Allah yang masuk itu si A. Artinya dilihat dari bacaan tajwid, makhrajul huruf dan dari poin-poin nilai yang sudah ditentukan oleh penguji. Selanjutnya, peserta terbaik khusus akan mengikuti seleksi terbaik tingkat kecamatan sudah jelas, sudah seperti biasa. Nah, mengenai pembinaan Bapak dan Ibu, ini juga bagian di program Dinas Pendidikan dan hal ini juga rasanya baik. Yang pertama, pembinaan membaca dan tahfidz juz 30 dilakukan sejak kelas 1. Insya Allah semuanya sudah melaksanakan program ini. Kata Pak Sigir itu, sehingga kita tidak dadakan ketika menjelang buka baru murid kelas 6 dimulai bacaan bersama. Nah, kalau sudah ada persiapan dari kelas 1, insya Allah kita betul-betul persiapan betul-betul matang dan tinggal kita mengevaluasi di mana kekurangan peserta didik kita. Dan insya Allah kalau di Badan Mau sudah rata-rata sudah banyak memprogramkan tahfidz Al-Quran. Yang kedua, kita guru agama bekerja sama dengan orang tua atau keluarga dan guru ngaji. Dalam artian di sini guru agama itu membuat buku kontrol, buku catatan siswa tentang kegiatan baca Al-Qurannya. Misalkan di sini ada buku kontrol baca Al-Quran yang ditandatangani oleh guru ngajinya. Misalkan kegiatan malamnya ngaji tidak. Kalau ngaji di mana tempatnya, guru ngajinya siapa, dan ada tanda tangannya guru ngaji. Dan ini bentuk support motivasi guru kita atau guru agama bentuk kerjasama dengan guru ngaji supaya peserta didik kita itu semangat untuk belajar baca Al-Quran dan semangat menghafalkan juz amma. Mungkin dengan cara seperti itu, selain kita bersilaturahmi dengan orang tua, silaturahmi dengan guru ngaji setempat di sekitar sekolah itu, sehingga kita bisa saling kontrol siswa kita yang mengaji di musola A, musola B dan lain sebagainya, sehingga bisa kita ketahuan. Anak yang tidak pernah ke musola, anak yang tidak pernah mengaji, kita bisa ketahuan, sehingga diberi motivasi oleh guru agamanya di sekolah agar setiap malam itu hadir ke masjid, musola atau tempat baca Al-Qurannya atau belajar ngaji. Dan ini rasanya sangat bagus, sehingga kita bisa mendukung orang tua secara tidak langsung bagaimana anak-anak didik kita itu bisa semangat. Karena rata-rata Bapak dan Ibu, kalau saya lihat di wilayah saya sendiri itu sudah banyak saya katakan jauh dari Al-Quran, sehingga kalau maulid itu
Jarang. Kadang-kadang mau itu HP, dia mau itu ada saja kegiatan-kegiatan sehingga lupa akan kegiatan ngaji. Jadi kalau tidak dari sekarang, kapan lagi peserta didik kita atau anak-anak kita untuk didekatkan dengan Al-Quran. Jadi menurut kami itu sangat penting membuat buku kontrol dan ditandatangani oleh guru ngajinya sehingga sebagai kontrol kita kepada peserta didik betul-betul ngaji dan tidak atau tidak pernah ke musola sama sekali sehingga di sekolah diketahui. Saya tidak bicara di sekolah lain, siswa saya satu itu sekarang itu jarang memang tidak pernah ke musola, satu orang itu. Nah, ketika kami koordinasi dengan wali kelas dan didampingi orang tuanya, sampai sekarang masih belum mau. Kenapa? Dia tidak tahu ngaji sama sekali. Akhirnya kami konsultasi dengan kepala sekolah, dibina khusus, dibimbing masih qiraati, pengenalan huruf. Bayangkan waktunya sudah dekat, tanggal 25 Februari pelaksanaannya. Mudah-mudahan ada sebuah keajaiban dari Allah nanti sehingga yang satu ini betul-betul bisa, walaupun tidak 100%, kami yakin dengan ikhtiar dan doa siswa yang untuk pendampingan ini yakin kami bisa atas izin Allah. Sekarang sudah bisa mengenal fathah, kasroh, dhamma, terus dari huruf sudah. Dan memang tidak pernah ke musola sama sekali. Tidak mau. Nah, makanya ketika datang sampai dipukul dan sebagainya, akhirnya saya bilang jangan generasi kami sekolah membuat program. Insya Allah kami yakin dalam waktu 1 bulan mungkin Allah memberikan jalan, anak ini akan bisa. Yakin kami nanti bisa bersaing yang satu ini. Satu ini memang khawatir saya sudah sampaikan wali kelas kepala sekolah ini gimana Pak hanya sekali ini repot saya kalau seperti itu. Tidak ada orang tuanya ternyata itu faktor orang tuanya cerai. Sehingga anak itu lepas di pantauan orang tua. Itu faktornya. Mudah-mudahan hal seperti itu tidak terjadi kepada putra-putri bapak dan ibu semua. Jalan. Selanjutnya untuk pemilihan peserta terbaik BAPI, ya seperti biasa dilakukan memilih skor tertinggi minimal penguasaan hafalan 20 surat. Apabila tidak memungkinkan, maka peserta terbaik ditentukan sesuai kriteria kompetensi di lapangan. Artinya sesuai dengan standar yang sudah diberikan penguji. Misalkan dalam satu sekolah itu tidak memenuhi standar nilai yang sudah ditentukan, maka disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Kan tidak mungkin rata-rata semuanya memenuhi standar kepada ini cuma sebagai antisipasi saja. Ini tadi sudah dijelaskan pendaftaran jumlah hafalan 20 surat An-Nas Al-Yasin. Setiap sekolah dapat mendaftarkan hafalan siswanya. Pengujian hafalan setiap siswa disesuaikan dengan surat yang didaftarkan. Jelas kepada ibu ya. Ya insya Allah kalau di wilayah muslimah saya yakin tahfidz juz amanya sudah banyak yang hafal sampai juz 30. Jumlah hafalan belum. Nah baik, ini predikat unggul ini. Ini pemetaan kompetisi tahfidz sekolah. Ketika mendapat kategori unggul, siswa itu hafal 31 sampai 37 surat dari An-Nas sampai Al-Insyiqaq. Kalau misalkan putra-putri bapak dan ibu itu ada yang hafal 30 sampai 37 surat, itu berarti nilainya unggul. Akan tetapi perlu dipahami bahwa poin keseluruhan itu bapak dan ibu nilainya 100. Nah, sekarang misalkan tajwidnya, karena tajwid tetap dalam hafalan tetap tajwid, makhrajul huruf, fasohah dan lain sebagainya tetap melalui sana. Hafalannya sudah 100%, tapi tajwidnya 80 misalkan, maka 100 ditambah 80 dibagi 2 itu nilainya nanti. Baru rentang nilainya apakah masuk 80 kategorinya A atau B, apakah predikat baik, cukup, itu nanti bisa diketahui dari hasil hafalan dan tajwid. Sama dengan bacaan Al-Quran. Ketika putra-putri bapak dan ibu itu hafal 26-30 surat, maka poinnya B itu minimal. Sampai pada C, D perlu peningkatan. Dalam artian walaupun putra-putri bapak dan ibu mendapatkan nilai D, caranya tidak mungkin. Yang penting 20 surat itu sudah hafal 100%. 100 ditambah dengan nilai tajwidnya dibagi 2. Misalkan hafalannya sudah 100, tajwidnya 80, itu ditambahkan 80 dan dibagi 2, itu nilainya nanti. Tidak mungkin ada yang pendampingan. Selanjutnya predikatnya untuk perolehan skor 86 sampai 100 itu nilainya unggul. Yang nilai baik nilai 76 sampai 85. Ini sudah biasa, sudah tercatat di sertifikatnya.
Terus yang C 65 sampai dengan 75. Nilainya cukup dan butuh peningkatan, perlu peningkatan itu nilai 0 sampai 65 itu butuh peningkatan. Ini kriteria-kriteria yang perlu diperhatikan Bapak dan Ibu. Di lembaran itu sudah saya berikan tajwid meliputi apa saja, makhraj huruf, mad dan nun sukun dan tanwin. Terus menghafal nama huruf hijaiyah, membaca huruf hijaiyah dengan benar. Itu kriteria-kriteria perlu diperhatikan oleh guru agama sehingga dalam kita memberikan materi pemantapan baca Al-Quran dan tahfidnya bisa mengacu pada standar ini. Silakan nanti bisa dibaca sendiri di lembaran yang sudah saya berikan, bisa dibaca. Ini aspek tahfidnya. Nah, poin penilaian makhrajul huruf itu 30. Mad, non sukun dan tanwin dan mim sukun intinya di tajwid di sini 40. 40, 30, fasohah 30. Jadi apabila memenuhi secara keseluruhan bacaan Al-Quran putra putri bapak dan ibu semua berarti 100. Poinnya 100. Nah, hafalannya di sini Al-Fatihah dan An-Nas 20 surat sudah hafal semua itu 100. Ditambah dengan tajwid yang di atas itu sesuai dengan kriteria. Misalkan tajwidnya tadi 75, 100 ditambah 75 dibagi 2 itu nilai akhir di sertifikat uji kompetensi baca Al-Quran. Ini tentang nilai sangat baik, cukup. Jadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan nanti di gugus 5 tidak ada yang dilakukan pendampingan. Nah, terakhir harapan dari kami, karena UK pada kesempatan kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Contoh surat yang dibacakan sudah diberikan, ditentukan, hafalan sesuai dengan kemampuan siswa sendiri. Mari kita persiapkan, betul-betul persiapkan dengan matang, karena pada tahun 2022 UK di Kecamatan Pademau itu peringkat kedua terbaik setelah kota. Jadi evaluasi UK di dinas kemarin, peringkat pertama terbaik itu kota, kedua Pademau. Kami sebagai pengurus KKGA Kecamatan Pademau tidak mengharapkan peringkat 1, akan tetapi bagaimana Pademau itu bacaan Al-Quran dan tahfidnya tampil baik di antara yang paling baik. Itu saja, tidak mengharap peringkat 1. Mudah-mudahan Pademau secara keseluruhan 2023 ini tampil dengan baik dan melebihi dari peserta yang paling baik di tahun 2022. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang perlu saya sampaikan. Untuk selebihnya kita bisa pahami di edaran yang sudah diberikan oleh dinas. Selanjutnya mengenai teknis, jumlah dan sebagainya silahkan kepada koordinator masing-masing. Pelaksanaannya tanggal 25 sesuai dengan gugus setempat. Harap 25 hari 1 Februari. 25 saja. Ya. Hari 1 Maret, Pak. Februari. Ya, Februari. Karena sudah dimulai Sabtu lusa ini. Sabtu ini di wilayah Kemang, Pasian, terus Sabtu lagi ke Selatan. Pademau memang terakhir dengan Telanakan. Makanya insyaallah ini nanti sudah terbiasa dilaksanakan. Koordinasi seperti apa? Ketika nanti pada koordinator berita acara UTA itu nanti lain, kita tolong sebagai laporan korwil dan berita acara sosialisasi ini juga diisi. Kami pengurus akan buat laporan sesuai dengan perintah Pak Korwil. Tolong instruksikan koordinator KKG yang ada di gugus untuk ikut sosialisasi UK. Setelah itu tolong suruh sampaikan di gugusnya masing-masing. Berarti kami tidak usah menyampaikan secara keseluruhan di PKG. Cuma Bapak dan Ibu, ketika kurang 1 minggu kami pengurus akan mengumpulkan semua guru agama di PKG sebagai persiapan akhir sekaligus banner insya Allah disediakan oleh dinas. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebenarnya saya pribadi merasa tidak pantas berada di depan Bapak dan Ibu semua, karena terus terang gugus 5 itu tumpuan guru yang kompeten dan guru yang berprofesionalnya di guru agama. Karena di gugus 5 ini banyak yang lebih mampu dari kemampuan saya pribadi. Saya sendiri kesini hanya merasa bertanggung jawab karena pada waktu itu gugus 5 berhalangan tidak ada ke sana. Untuk kedepannya yang terakhir harapannya ke depan ketika ada sosialisasi di dinas, mohon koordinator dan pengurus yang lain saling komunikasi agar hal yang sekarang itu tidak terjadi kembali. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.